kamu digerakkan oleh kesusahan, itu Tuhanmu, bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu. Maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak, kerja tambah nggak ada. Maaf ya, Bapak Ibu. Kalau orang yang suka, sholat duha, nanti utang lunas, bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha, silahkan sholat duha. Tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta, digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Kalau itu duhanya, yes, saya setuju. Kalau itu tahajudnya, yes, setuju. Bahkan kalau digerakkan oleh Allah, susah tidak susah, tetap tahajud. Susah tidak susah, tetap duha. Yang duhanya musiman, ini namanya duha tumben. Makanya kalian itu gak pernah duha. Makanya malaikat bingung. Tumben? Kata malaikat, ini pasti lagi susah. Udah gitu sholat duhanya 2 rakaat, mintanya seabrek-abrek. Bukan pengakuan, tapi permintaan. Harusnya akui, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bernafas. Sepanjang napas masih ada di sini. Kekuatanmu, kekuatan ilahi masih ada di sini. Itu adalah milikku yang paling besar. Semua yang hilang gak jadi masalah. Karena yang akan datangnya lebih besar daripada yang hilang. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Saya kasih tahu ya, dalam hal berdoa aja Bapak Ibu. Ternyata bagi orang yang berkesadaran, doa itu bukan permintaan. Doa itu pengakuan. Makanya orang yang berkesadaran tidak pernah meminta. Tapi dia mengakui segala berkah yang telah diberikan Allah. Itu yang namanya syukur. Karena tidak ada yang bisa melipat gandakan nikmat kecuali syukur. Coba sekarang Bapak Ibu. Ketika sakit, daripada merengek-rengek minta sehat dan fokus pada sakit, lebih bagus, terima kasih ya Allah, sekarang saya sudah sehat. Padahal masih sakit. Tetapi seolah-olah sehat itu sudah milik kita. Mengakui. Itu jauh lebih cepat itu. Sehatnya. Daripada fokus pada sakit. Karena kemana pikiran diarahkan, ke situ energi mengalir. Paham? Ternyata doa itu bukan berharap. Tapi doa itu adalah penyerahan diri. Perhatikan saya. Ini banyak yang salah kaprah itu. Penyerahan diri bahasa Inggrisnya letting go. Ternyata penyerahan diri itu bukan menyerah kepada Allah karena kita putus asa terhadap kehidupan. Bukan. Tapi menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita yakin apapun yang dipilihkan Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Sekalipun kita tidak menginginkannya. Itu namanya letting go itu. Jadi penyerahan diri itu bukan peristiwa yang pasif. Tapi penyerahan diri itu peristiwa yang aktif sebetulnya. Doa yang sebenarnya bagi orang yang berkesadaran, menyadari kehadiran ilahi dalam diri setiap saat, yang selalu memenuhi kebutuhan kita dengan sempurna. Ulangi, Allah selalu memenuhi kebutuhan kita. Makanya kalian butuh sabar. Dihadirkan oleh Allah orang-orang yang tidak sabar. Kalian butuh luas, dibutuhkan orang-orang yang memicu supaya kalian bisa luas. Makanya semua pemicu akan menjadi pemacu. Semua kendala bahkan justru jadi kendali. Bagi orang yang pikirannya positif, kendala sekalipun malah jadi kendali. Pemicu malah justru jadi pemacu untuk maju. Gak ada yang buruk dalam hidup ini. Keren banget. Makanya doa itu bukan transaksi, tapi doa adalah transformasi. Kalau doa itu adalah pengakuan, doa itu penyerahan, doa itu menyadari kehadiran ilahi dalam diri dan sadar bahwa Dia selalu memenuhi kebutuhan kita. Terjadilah di situ yang namanya transformasi, bukan transaksi. Makanya kita doanya suka transaksi. Baru tahajud kalau lagi susah. Transaksi.
Dan yang menggerakkan kamu tahajud itu kesusahanmu, bukan Allah. Akibatnya apa? Kesusahanmu bertambah-tambah setelah tahajud. Rezeki seret, sholat duha. Tanya pada dirimu, apa yang menggerakkan duhamu? Allah atau kesusahan? Karena kamu digerakkan oleh kesusahan, itu Tuhanmu, bukan Allah. Karena kamu bertuhan pada kesusahan yang menggerakkan kamu. Maka setelah sholat duha, hutang tambah banyak. Kerja tambah nggak ada. Maaf ya, Bapak Ibu. Kalau orang yang suka, sholat duha, nanti utang lunas. Bohong itu. Bohong itu. Saya bukan melarang sholat duha. Silahkan sholat duha. Tapi sholat duhamu itu digerakkan oleh cinta. Digerakkan oleh Allah. Saya sholat duha karena digerakkan oleh Allah. Bukan digerakkan oleh kesusahan saya. Kalau itu duhanya, yes, saya setuju. Kalau itu tahajudnya, yes, setuju. Bahkan kalau digerakkan oleh Allah, susah tidak susah, tetap tahajud. Susah tidak susah, tetap duha. Yang duhanya musiman. Ini namanya duha tumben. Makanya kalian itu gak pernah duha. Makanya malaikat bingung. Tumben. Kata malaikat, ini pasti lagi susah. Udah gitu sholat duhanya 2 rakaat, mintanya seabrek-abrek. Bukan pengakuan, tapi permintaan. Harusnya akui, Tuhan terima kasih hari ini aku masih bernafas. Sepanjang napas masih ada di sini. Kekuatanmu, kekuatan ilahi masih ada di sini. Itu adalah milikku yang paling besar. Semua yang hilang gak jadi masalah. Karena akan datang yang lebih besar daripada yang hilang. Saya selalu begitu. Apa dikira saya tidak mengalami begitu? Mengalami. Saya pernah hilang beberapa rumah, hilang beberapa kilo emas, hilang beberapa deposito, hilang beberapa sertifikat. Tapi saya tidak menganggap itu kehilangan. Semesta sedang menegur saya, ada yang salah dengan saya. Itu aja. Nah, itulah pentingnya kita mengambil hikmah. Ketika mengambil hikmah terjadi pergeseran kesadaran. Nah, siapapun yang tidak mengambil hikmah tidak bergeser kesadarannya. Makanya kata Einstein, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Makanya menyelesaikan masalah itu sebetulnya menggeser kesadaran. Gak usah diselesaikan masalah, nanti selesai. Bahkan di kesadaran yang lebih besar, gak ada masalah. Masalah ada karena kesadaranmu yang rendah. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke. Nah, doa yang frekuensi tinggi bukan terlahir dari rasa kekurangan. Tapi doa frekuensi tinggi lahir dari perasaan berkelimpahan karena kehadiran Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul singkat saja. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Tapi hasbi Allahnya mereka beda dengan hasbi Allahnya kita. Kita hafalan hasbi Allahnya. Kalau mereka mengatakan itu, sudah merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka terlontar kata-kata, cukuplah Allah bagiku. Karena Allah sudah mengayakkan dia dari dalam. Segala kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh Allah dari dalam. Dan tidak ada yang buruk. Karena semua adalah baik-baik saja. Perlu gak Bapak Ibu bergeser dari jalan lama? Perlu apa tidak? Sudah mulai terbayang? Oke. Di jalan lama, haji hanya sebatas melakukan perjalanan syariat ke tanah suci. Bagus. Coba tempuh jalan baru. Simbol-simbol apa sih yang bisa dibaca dari perjalanan syariat itu? Sedangkan Allah kan lebih dekat kepada kita. Melalui dekatnya urat nadi leher kita. Allah tidak di Mekah, Allah tidak di Ka'bah. Dan tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan, aku tinggal di Ka'bah loh. Kata Allah, enggak ada. Allah mengatakan, aku bersamamu. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau Allah bersamamu, berarti Baitullah itu yang hakikat ada bersama kita. Jadi ketika melakukan perjalanan yang syariat ke sana, bagus. Tapi tangkap makna-maknanya. Kenapa harus ihram? Kenapa harus menggunakan kain ihram? Kenapa harus tawaf 7 putaran? Kenapa harus sa'i 7 kali mondar mandir Safa dan Marwah? Kenapa harus tahalul? Kenapa harus cukur rambut? Kenapa harus lempar jumroh? Kenapa 7 batu?
Itu semua adalah syarat dengan makna dan simbol. Itu adalah simbol-simbol untuk perjalanan meniti ke dalam. Harusnya selesai perjalanan haji yang syariat, tempuh perjalanan haji yang torikot, yang hakikot, yang makrifat. Harusnya begitu, baru keren. Untuk mencapai doa yang kuat, harus melepaskan diri dari ilusi keterpisahan. Hadirin, perhatikan saya. Manusia kebanyakan merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu terpisah. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma'akum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lah, kenapa kita merasa seolah-olah diri kita terpisah dari Allah? Ini masalah kesadaran. Ini masalah tauhid. Karena la ilaha illallah kita baru sebatas ucapan. Padahal Dia yang Maha Tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua makhluk. Bahkan di Quran dikatakan, Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Kalau orang yang sadar bahwa Tuhan Dia meliputi seluruh manusia, gak ada lagi manusia yang merendahkan manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membunuh manusia yang lain. Tidak ada lagi manusia membenci manusia yang lain. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Kalau la ilaha illallahnya sudah mewujud menjadi satu pengalaman spiritual. La ilaha illallah itu level luar. Level dalamnya la ilaha illahu. Level dalam lagi la ilaha illa anta. Level dalam lagi la ilaha illa ana. Gak ada lagi ilusi keterpisahan. Dan itu harus dialami langsung. Tidak cukup dengan mendengarkan kata-kata seperti yang saya sampaikan saat ini. Bahkan suatu saat tidak ada lagi kata-kata itu. Tidak ada lagi la ilaha illallah. Tidak ada lagi la ilaha illahu. Tidak ada lagi la ilaha illa anta. Tidak lagi la ilaha illa ana. Bahkan aku yang kecil sudah melebur dalam aku yang besar. Tidak ada lagi. Yang ada cuma Dia. Dia yang awal, Dia yang akhir, Dia yang zahir, Dia yang batin. Yang mana yang bukan Dia? Kemanapun kamu malingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajah. Di level seperti ini, hadirin, tidak ada lagi kebencian pada siapapun. Yang ada adalah kasih sayang, welas asih pada semua orang. Jadi doa itu adalah penyerahan diri. Dan penyerahan diri bukan tindakan yang pasif. Penyerahan diri adalah tindakan yang aktif. Karena apa? Saat kita menyerahkan diri kepada Allah, bukan didorong oleh keputusasaan. Tetapi penyerahan diri kepada Allah. Karena kita percaya, apapun realitas yang terjadi, pasti pilihan Allah. Karena tidak ada dalam satu peristiwa pun yang tidak ada hadir Dia. Tidak ada. Kita sering tidak percaya dan ragu kepada Allah. Karena kita tidak menginginkannya. Karena pikiran kita yang sempit. Dan seolah-olah apa yang terjadi itu buruk. Karena otak kita dari sejak kecil disuruh untuk melihat benar salah, baik buruk, benar salah, baik buruk. Hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sempit di sini. Hadirin. Doa frekuensi tinggi itu membebaskan diri kita dari kebutuhan untuk meminta. Bahkan tidak memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Sementara selama ini kita terus memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Itu doa frekuensi rendah. Seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Makanya saya sudah sampaikan di kajian yang kemarin. Doa itu casing luarnya adalah kata-kata. Dan semua kata-kata itu bahasa manusia. Tetapi di dalamnya, konten yang di dalamnya, yang ada dibungkus dengan kata-kata, itu adalah getaran, itu adalah energi. Saya kemarin memberikan contoh. Banyak orang yang ketika diajak, kamu datang ya ke pertemuan besok, insya Allah. Bahkan insya Allah.
religius. Tetapi getaran di dalamnya sudah ada keinginan untuk tidak datang. Maka dia tidak akan pernah datang. Sebaliknya orang yang tidak menggunakan casing itu, tapi getaran dalam dirinya sudah ada. Bahkan sudah membayangkan seolah-olah dia sudah datang di pertemuan itu. Dia akan datang di pertemuan itu. Percaya sama saya. Makanya saya menyampaikan di kajian yang sebelumnya. Jangan pernah berpikir cara. Karena cara itu sangat misterius. Kita tidak tahu cara. Cara semesta bekerja itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin pernah ada yang mendengar seseorang yang ingin dikayakan oleh Allah. Kemudian dia tiba-tiba mendapatkan kata-kata yang kurang tepat ketika sedang jualan es teh. Siapa tahu itu doanya dia. Karena dia berserah diri kepada Allah sepenuhnya supaya diberi kelimpahan. Lagi dengan es. Kemudian ada yang ngata-ngatain kata-kata yang kurang tepat. Dan kemudian saat itu banyak yang jenguk sama dia, bersimpati. Ada yang ngasih umroh. Ada yang ngasih perbaikan rumah. Cara Allah itu sangat misterius. Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok. Pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Juga ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ayah? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya nggak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan. Sakti itu begitu. Bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains. Pakai rasional. Itu baru sakti. Semua orang yang punya keinginan apapun pasti dapat rezeki kok. Saya yakin. Orang yang markirin di pertigaan aja dapat rezeki kok. Betul nggak? Masa iya semua yang lewat nggak ngasih? Adalah yang warasnya. Bahkan menyiapkan diri untuk memberi dari rumah. Bahkan memberinya bukan yang tidak dipakai lagi, bukan 100, 200 yang recehan itu. Dia menyiapkan diri untuk memberi lebih besar. Ada yang waras kok. Yang nggak warasan juga banyak. Hadirin. Kalau kita mengacu pada Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 269. Ayat ini sering saya sampaikan. Sekarang saya bacakan ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yazakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya ulul albab yang dapat mengambil hikmah. Oke, lihat saya semuanya. Kembali kepada yang kajian tadi. Masih ingat tadi pergeseran kesadaran? Apa tadi? Udah lupa lagi. Baru aja di sini. Apa? Ya, begitu ada peristiwa yang terjadi, apapun itu, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua itu adalah pesan semesta buat kita. Nah, kita bisa menangkap pesannya tuh dari peristiwa yang terjadi itu. Nah, ketika menangkap pesannya, maka
pesan yang kita tangkap itu bahasa Qur'annya namanya hikmah. Begitu dapat hikmahnya, maka kita mengalami pencerahan baru. Lalu kita bergeser kesadarannya dari kesadaran lama ke kesadaran baru. Lumayan tuh pergeseran kesadaran. Yes? Oke. Tetapi Quran surat Al-Baqarah mensyaratkan, ternyata yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu hanya ulul albab. Udah ada jawaban sekarang? Pantas saya nggak bisa ngambil hikmah. Karena saya bukan, nah itu aja. Gitu aja. Ngerti ya? Saya bikin bahasanya lebih sederhana. Oh pantas saya tidak bisa mengambil hikmah. Begitu banyak peristiwa, pesannya nggak bisa nangkap. Karena saya bukan ulul albab. Itu aja. Kalau ulul albab kata Quran, pasti bisa mengambil hikmah. Nah sekarang kita tanya Quran. Quran, siapa ulul albab itu? Nah Quran ngasih jawaban. Ini jawabannya tidak di Quran surat Al-Baqarah. Adanya di Quran surat Ali Imran ayat 191. Itulah pentingnya kita mengerti petanya Al-Quran. Jadi terkadang jawaban untuk satu istilah itu tidak di berikutnya. Bahkan loncat ke ayat lain. Nah kalau kita sudah bisa memahami petanya Al-Quran, mappingnya Al-Quran, 30 juz, itu mau loncat kemana-mana gampang. Makanya ya, ada tokoh besar dulu, namanya Ali Audah. Beliau menciptakan satu kitab, petunjuk memahami Al-Quran, namanya Konkordansi Al-Quran. Pernah dengar gak? Konkordansi Al-Quran, pernah dengar gak? Belum pernah dengar? Pantes kalian gak paham-paham Quran ya. Konkordansi Al-Quran itu isinya apa? Misalkan gini, ayat tentang yazkuru itu adanya di surat apa saja. Itu bayangkan dulu Ali Audah itu mencari itu manual. Dan sekarang konkordansi Al-Quran itu sudah dalam bentuk digital. Sudah dikeluarkan Departemen Agama. Sudah pernah menggunakan aplikasinya? Aduh. Ya. Kalian hidup di zaman digital kayak gini. Tidak menggunakan aplikasi. Aduh itu HP. Bukan smartphone. Makanya kalian kalau cuman ingin WA. Gak usah beli HP yang 24 juta. 24 juta. Ini smartphone. Dan membantu saya untuk banyak mengerjakan pekerjaan saya. Terutama pekerjaan-pekerjaan digital. Konkordansi Al-Quran pun bisa diaplikasikan di sini. Bisa diakses di sini. Saya ingin tahu. Yazkurunallah itu ada di ayat mana saja. Itu gampang. Kalau pakai aplikasi. Udahlah. Saya teruskan dulu ke sini ya. Saya jadi kesel ya sama kalian. Bukan kesel sebenarnya saya itu. Kasihan aja kalian itu. Punya HP. Ini HP saya ini. Hafiz Quran. 30 juz. Nanti kalau syarat masuk surga itu hafiz Quran. HP saya duluan. Saya belakangan. Ngikutin HP. Makanya ya. Hafal itu hanya level keterampilan berpikir yang paling rendah. Saya bukan merendahkan orang yang hafiz Quran. Dari kecil juga saya dipaksa oleh orang tua saya harus menghafal Quran. Khatam itu bukan hafal 30 juz. Khatam itu satu ayat aja, tapi membuat kamu dapat hidayah. Tercerahkan hidupnya, berubah kesadarannya. Itu khatam. Baca ayat ini. Coba. Sampai khatam. Siapa sesungguhnya ulul albab itu? Kata Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ini saya bacanya qiyaman. Harusnya kan
qiyamau. Gitu. Karena ya itu ada kasroh 2 ketemu waw itu idgham biguna. Bukan saya nggak ngerti. Cuman kan dibacain sepotong-sepotong nih, ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim gitu. Tapi kalau saya baca allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, boleh enggak? Boleh, kan saya baca sepotong-sepotong. Bukan saya nggak ngerti idgham biguna. Ya. Ya, walaupun pendeta tapi saya ngerti idgham biguna. Saya disebut pendeta ya nggak apa-apa, pendeta orang terhormat daripada penjahat. Wah, saya nggak marah disebut pendeta, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mereka kan nggak kenal saya. Ya, oke, lanjut dulu ya. Jadi ulul albab itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, berbaring. Jadi dia ingat Allahnya udah gak ada putus-putusnya. Berdiri, duduk, dan berbaring ini bahasa simbolik. Artinya dia ingat Allahnya gak ada putusnya. Berarti ulul albab ini adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Makanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah pasti akan bisa mengambil hikmah. Kenapa? Kemanapun dia memalingkan wajah, gak ada yang dia saksikan kecuali Allah. Dia sadar tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Maka dia tidak terjebak baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi pasti itu adalah pesan dari Allah buat saya. Dia tidak ada penolakan sama sekali. Mengalir semua pesan-pesan ke dalam dirinya. Intuisinya hidup. Nah, ketika intuisinya hidup, maka tubuh intuisinya hidup, tubuh energinya hidup, tubuh fisiknya jadi sehat. Kira-kira Bapak Ibu termasuk ulul albab? Sudah bisa ingat Allah berdiri, duduk, berbaring? Sudah bisa? Ya belum bisa, kenal juga belum. Karena kita masih di jalan lama. Belum memasuki jalan baru. Maka saya katakan, keberanian untuk melepaskan jalan lama. Ini judulnya. Kalau tidak punya keberanian, gak bisa. Oke. Nah, menurut David Hawkins, tingkat kesadaran itu menentukan perspektif seseorang. Dan tingkat kesadaran dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seseorang akan mendikte cara dia bereaksi terhadap peristiwa. Ada nggak orang yang setiap peristiwa apapun reaksinya selalu negatif? Ada? Ada apa banyak? Siapa di antaranya? Nah, itu. Tergantung tingkat kesadarannya. Orang yang kesadarannya sudah tinggi, bahkan sudah tidak melihat perbuatan apapun di semesta ini, kecuali perbuatan Allah. Tidak terjebak baik buruk benar salah. Selesai semuanya. Tidak ada penolakan. Itulah pentingnya kenapa kita mengenal Allah. Kalau sudah sampai situ. Tauhidnya sudah di situ. Tauhid itu berselaras dengan kehidupan, dengan sikap. Tingkat kesadaran manusia itu fluktuatif. Tahu fluktuatif? Fluktuatif itu gini nih, kayak ombak. Ya, lihat saya semuanya. Namun, kata Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan. Lihat saya semuanya. Tingkat kesadaran seorang itu fluktuatif gini, naik turun. Tetapi sebetulnya, kata Hawkins, tiap orang itu punya average-nya, punya rata-rata. Dominannya dia di mana? Jadi walaupun fluktuatif, gak mungkin tiba-tiba baik banget, buruk banget. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ada yang begini, ada yang begini. Amplitudonya tidak terlalu ekstrim. Dan itulah yang disebut dengan keadaan normal yang dominan.
Jadi setiap orang tuh punya keadaan normal yang dominan kesadarannya. Walaupun fluktuatif tidak mungkin. Hari ini misalkan seseorang ini tiba-tiba menjadi sangat pemurah. Besok menjadi sangat pelit sekali. Nggak mungkin. Pelit mah pelit we. Betul nggak? Cuman paling juga jadi pemurahnya, ya recehan dulu ngeluarinya gitu. Yang sudah tidak dibutuhkan disumbangkan, pura-pura nyumbang lah gitu. Jadi kalau orang, walaupun kesadaran itu fluktuatif maksudnya, tidak mungkin tiba-tiba dalam sehari semalam, seseorang itu asalnya tidak terpuji, nggak mungkin. Tetap aja kalau yang tukang bicarakan orang, tetap aja bicarakan orang. Cuman frekuensinya sudah mulai berkurang. Kalau kemarin misalkan bicarakan orangnya sehari 100 orang yang dibicarakan, nah besok-besok jadi 99 orang, gitu aja. Itu. Jadi tetap aja dominannya di mana itu. Ngerti maksud saya? Nah sekarang Bapak Ibu temukan, Bapak Ibu itu keadaan normal yang dominannya itu di mana? Jadi walaupun fluktuasinya itu ya di sekitar itu. Nah kalau di universitas, kalau mahasiswa saya, itu saya ajarkan namanya teori deret. Ada deret Tyler, deret McLaurin, deret Fourier. Jadi itu adalah mendeteksi kesalahan di sekitar titik tertentu. Nah, itu kalau di laboratorium pasti harus menggunakan pendekatan itu. Kalau dalam bahasa statistik namanya metode kuadrat terkecil. Pernah dengar? Pernah SMA nggak dulu? Saya bingung kalian itu sekolahnya gimana. Pernah dulu bikin grafik pakai milimeter block? Pernah? Bikin grafik dulu pakai milimeter block? Pernah? Masa tidak mengenal metode kuadrat terkecil? Udah. Saya bingung, saya tuh jadi suka bingung kalian tuh belajar agamanya gimana, sekolahnya gimana ya. Gak ada yang tuntas. Makanya tidak siap pakai. Ya. Jadi salangkung gitu ya. Yang penting sekolah mau menang ijazah. Sekolahnya juga yang penting dapat ijazah. Kayak lamun kerja, nu penting mau menang gawe. Kan jadi gitu, betul nggak? Itu cara berpikir, tidak melayakan diri. Ijazah saya harus nomor 1, nilai saya harus terbaik. Ijazah saya harus laku di pasaran. Kalau melamar itu ijazah saya yang pertama diambil. Karena lihat angka-angkanya aja sudah keren. Itu belum lihat kemampuan saya. Begitu harusnya. Itu namanya profession. Kita punya keahlian khusus yang orang lain tidak punya. Baik Bapak Ibu. Kira-kira expanded, contracted. Oke. Untuk tahu apakah saya expanded atau contracted, kita harus menggunakan pedomannya. Perhatikan. Courage itu berani, nilainya 200. Skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Jadi kalau orang ingin berubah ke expanded, harus mencapai skala 200 dulu. Oke. Dalam tingkatan ini, masih ada rasa marah. Merasa tidak ada harapan. Kadang-kadang sedikit arogan. Akan tetapi di titik ini, ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Masuk nggak Bapak Ibu? Udah masuk nggak kira-kira? Ada rasa marah? Masih. Bisa mengatasinya? Nggak bisa. Parepos piring. Ada rasa marah, nggak apa-apa, kata Hawkins. Tetapi kamu sudah bisa mengatasi rasa marah itu. Begitu mau marah, langsung duduk. Tarik napas dalam-dalam. Diberi jeda. Makanya ada teori namanya 4-8-4. Jadi tarik napasnya 4, tahan napasnya 4, buang napasnya 8 lebih lama lagi. Nah, setelah buang napas, tahan perut 4. Itu namanya 4-8-4. Jadi gini. Nah, hitung 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika membuang napas lebih lama. Tahan, sedikit-sedikit buang napasnya.
1, 2, 3 sampai 8. Nah, ketika buang napasnya sudah lebih lambat dari tariknya, sudah ada batit, sudah ada jeda. Kita emosinya sudah mulai turun. Reaksi terhadap situasi sudah mulai berkurang. Baru setelah itu dalam keadaan kosong, hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Tarik lagi. 4, 4, 8, 4. Silakan dipraktekkan. Khusus untuk yang suka marah. Ya, baik. Nanti mungkin ada sesi khusus ya, harus ada sesi khusus meditasi gitu ya. Biar calalager ya kalian itu. Cinga tuh tong gede amak ya. Geus karolot gede amak. Bahasa Inggrisnya itu tuh nurus tunjung. Masuk gak kira-kira Bapak Ibu? Masih ada rasa marah, kadang-kadang tidak ada harapan, kadang-kadang sedikit arogan, tetapi bisa mengatasi semua ini. Kalau Bapak Ibu sudah sampai di level ini, 200. Ini sudah mau masuk ke expanded nih. Tapi rasa marah tidak bisa diatasi. Ya, ketika kita putus asa, susah bangkit, gak ada harapan. Kadang-kadang arogannya luar biasa. Sombongnya, auzubillah. Ya. Makanya kalau ada orang sombong, auzubillah. Apa artinya auzubillah? Aku berlindung kepada Allah. Dari apa biasanya? Dari godaan setan yang terkutuk. Ya, karena orang sombong itu siapa? Itu kan kalian tahu, ya. Akan tetapi di titik ini ia memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya. Nah, sebagai perbandingan skala di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Lihat saya semuanya. Kalau di bawah skala 200, semua orang merasa kalau ada peristiwa itu dia merasa korban. Makanya dia tidak pernah menyadari dirinya. Seolah-olah semua peristiwa itu terjadi karena orang lain melakukan itu untuk saya gitu. Merasa terzolimi. Nah, siapapun yang dalam hidup masih merasa terzolimi, merasa diri sebagai korban, itu peringatan bahwa Anda skala kesadarannya masih di bawah 200. Nah, ciri-cirinya apa? Orang yang sering merasa korban, sering menyerang orang lain. Seolah-olah yang dilakukan oleh orang lain itu adalah kejahatan. Maka dia selalu defend. Gitu. Cirinya begitu. Coba gampang ya. Begitu orang lain marah, dia langsung marah. Nah, itu ciri di bawah 200. Kira-kira Bapak Ibu masuk 200 atau di atas 200? Di atas? Wih, luar biasa. Tepuk tangan deh, tepuk tangan. Sekarang imajinasikan saya skala kesadarannya sudah di atas 200. Cing era atuh, tong amek-amekan wae atas 200 di atas 200. Ya, gitu. Enggak apa-apa ya. Tapi jangan overconfidence. Nah, sebagai perbandingan skala ya, di bawah 200 masih melihat diri sebagai korban. Sedangkan di tingkat ini itu adalah titik pertama pemberdayaan. Jadi ketika seseorang sudah mencapai skala 200, tidak merasa sebagai korban lagi. Nah, disitulah mulai dirinya berdaya. Tetapi orang-orang yang mengatakan dirinya korban, dia selamanya tidak berdaya. Makanya orang yang merasa dirinya korban, kan kerjanya coba perhatikan, pasti curhat. Ngeluh, cari simpati. Betul nggak? Maaf ya. Ini fenomena Ramadan saya perhatikan. Ya, luar biasa. Banyak sekali orang bawa karung, ya. Kemudian duduk di trotoar, bawa anak kecil. Dan itu 10 meter ada lagi, 10 meter ada lagi. Itu berbahaya itu. Kalau beliau sendiri ya ibunya nggak apa-apa, tapi itu kan bawa anak. Dan anak sudah diajarkan untuk bermental seperti itu. Ya memang itu perlu ditolong. Tetapi itu fenomena di mana dia merasa sebagai korban. Jadi kan padahal dia tuh berdaya sebetulnya. Saya lihat dari usianya, sebetulnya kalau datang ke rumah aja ikut bantu cuci piring ya pasti dapat gaji saya yakin. Tapi kan ingin dengan situasi yang semacam itu. Makanya meminta-minta itu gak apa-apa dalam kurun waktu yang pendek, tapi jangan kelamaan, kan itu mental miskin. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Nah itu contracted namanya. Dia terjebak di situasi itu.
Jadi tidak akan berkembang. Bahkan tidak merasa kalau dirinya itu layak. Tidak merasa kalau dirinya mampu. Dia hanya menempatkan dirinya sebagai orang yang layak untuk diberi. Coba bayangkan ya. Itu mental. Ini yang mengerikan bahwa anak kecil. Memang itu perlu ditolong. Itu gejala sosial yang perlu ditolong. Makanya ya saya kalau di komunitas saya kita punya namanya BSI Peduli. Bumi Spiritual Indonesia Peduli. Jadi kita ini mengumpulkan uang. Sahabat-sahabat yang berkesadaran untuk membantu yang seperti itu. Ya, menjelang Idul Fitri pun insya Allah kita akan berbagi paket sembako. Insya Allah. Ya, insya Allah saya itu dari getaran ya. Dari getaran ya, bukan dari religius ya. Nah, mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan memiliki minat dalam pengembangan diri. Bapak Ibu perhatikan saya. Bapak Ibu datang ke tempat ini, apakah didorong saya ingin mengembangkan diri saya? Saya ini sebetulnya layak untuk hidup bahagia. Saya layak untuk berkelimpahan dalam hidup. Itu yang mendorong? Kalau itu yang mendorong Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah 200. Lumayan. Tapi kalau mau datang ke sini aja misalnya sudah ada pikiran-pikiran negatif. Padahal belum dengar kajiannya. Wah, itu mah sesat. Padahal belum mendengar kajian saya. Kenal saya juga enggak gitu. Cuman mendengar apa kata orang. Nah, itu contracted namanya. Jadi itu sudah di bawah 200 itu. Sudah tidak ada harapan untuk pemberdayaan diri. Tapi Bapak Ibu, walaupun sekarang tahu, kalau Bapak Ibu tidak tahu, tapi sudah ada harapan. Saya ingin mengubah hidup saya, karena Allah bersama dengan saya. Gak boleh hidup saya seperti ini. Ada yang kurang tepat dengan hidup saya. Gitu Bapak Ibu? Oke, sekali lagi tepuk tangan. 200. 200, lumayan. Nah, kalau saya petakan jalan lama dan jalan baru. Perhatikan ya, ini secara global. Jalan lama, kebanyakan orang kalau punya harta mempertahankan yang dimiliki. Setuju? Setuju apa tidak? Hati-hati tuh jalan lama Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang, dipertahankan gitu. Itu pelitnya auzubillah. Auzubillah lagi ya. Auzubillah. Berarti yang pelit itu siapa? Setan. Jadi kalau ingin tahu setan, lihat pelit, sombong tadi. Ya. Mempertahankan yang dimiliki. Untuk dirinya sendiri pelitnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, berani nggak saya tantang sekarang? Kalau Bapak Ibu ingin berkelimpahan, saya kasih jalan baru. Jalan baru namanya berbagi. Siap gak? Nah, mulai ya. Tuh. Mulai sumbang suaranya. Siap gak? Siap gak? Oke, kalau siap, saya punya BSI Peduli. Saya mau berbagi sembako. Siap gak mendukung saya? Oke, nanti di depan sudah ada ini, saya ingin lihat kesiapannya. Tetapi saat berbagi hati-hati, ya. Jangan ketika berbagi transaksi. Ketika berbagi lepaskan. Oke, itu yang pertama. Jalan lama memaksakan cinta. Bahkan memaksa orang lain harus mencintai kita. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nah, mau nggak saya tawarkan jalan baru? Jalan baru ini adalah mengungkapkan cinta. Peduli pada orang lain. Jadi selama ini kita ingin orang lain peduli pada kita, tapi kitanya sendiri nggak peduli pada orang lain. Itu jalan lama. Mau nggak hidupnya berkelimpahan? Oke, sekarang ungkapkan cinta. Sekecil apapun kepedulian pada orang lain, walaupun pemberiannya tidak besar, tapi cinta dalam pemberian itu besar, saya yakin. Catat, yakin ya. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, yakin, saya yakin. Datang kelimpahan. Jalan yang ketiga, Bapak Ibu kalau ada hambatan, suka mengeluh nggak pada hambatan? Suka kan? Suka nggak mengatakan, seharusnya tidak begini? Suka nggak?
Padahal kenyataannya sudah terjadi. Itu jalan lama, Ibu. Yang suka mengatakan, seharusnya tidak begini, seharusnya begini begitu. Seharusnya itu karena pikiran kita sedang menipu kita. Padahal faktanya sudah terjadi realitasnya. Harusnya kita menerima yang ada. Jujur Bapak Ibu. Kalau ada yang terjadi, menerima apa yang ada atau seharusnya. Lihat, kalau kita masih pakai ilmu seharusnya begini dan begitu, Bapak Ibu akan terjebak jengkel, marah, kesal, dan tidak menerima realitas itu. Itulah yang namanya penolakan. Itu jalan lama, Ibu Bapak. Jalan barunya apa? Jalan barunya menyerah pada apa yang ada. Percaya bahwa realitas yang terjadi di belakangnya ada hikmah yang luar biasa. Dan Allah sedang memberikan kebutuhan kita. Siap nggak di jalan itu? Siap di jalan itu? Oke. 1, jalan barunya apa tadi? Berbagi. 2, jalan barunya apa? Oke. Kalau pasangan kurang perhatian sama kita, gak usah ditegur. Kamu kenapa sih kurang perhatian sama saya? Itu memaksakan cinta. Jalan lama. Sekarang ungkapkan saja cinta. Ya, ungkapkan cinta. Ya, biasanya di kamar nggak ada bunga, nggak apa-apa. Saat ini ada bunga, nggak apa-apa. Ya, biasanya suami masuk kamar belum dandan, sekarang dandan. Tong make baju eta wae. Keur bararaut. Biasanya tara seungit. Seungit tuh ayeuna mah sekali-kali. Beli ya minyak duyung sekali-kali. Ya, mengungkapkan cinta. Aduh, ya. Itu tadi saya bergurau ya. Atau sekali-kali belilah minyak yang agak mahal. Betul enggak? Piraku ti ngawitan nikah tos 33 tahun di kayeuna eta wae minyak teh. Betul enggak? Apalagi minyaknya tiba heula hayo we kayu putih atuh eta masup angin. Sekali-kali atuh pakai minyak yang angkat tuh Kak PPJ ya. Layakan diri kita. Ya tuh. Semua hal yang membuat semua situasi menjadi sangat kondusif dan nyaman, kenapa tidak diciptakan? Dan itu bisa sebetulnya. Cuman kita lupa. Karena kita selama ini di jalan lama, memaksakan cinta. Tidak memasuki jalan baru. Sekarang saya akan ungkapkan cinta. Ternyata hadiah mengungkapkan cinta pasti dicintai. Betul nggak? Iya, gitu. Nah, jalan lama, rutinitas. Sholat sudah. Begitu Ramadan, puasa. Sakedeung deui lebaran, rame. Betul? Nyendahareun. Betul? Rutinitas. Atau sekali-kali mah coba dikasih kepuasan setiap rutinitas itu. Saya tidak mau sekedar sholat 5 waktu, tapi saya ingin ada kepuasan. Saya ingin merasakan nikmatnya sholat. Masa tidak pengen gitu ada kepuasan sedikit saja? Saya tidak mau menyebut-nyebut nama Tuhan terus. Tapi saya ingin tahu yang disebut. Biar ada kepuasan batin saya. Ada gak itu Bapak Ibu? Ini jalan baru. Saya tawarkan. Mau gak memasuki dimensi baru itu? Yes. Perlu keberanian. Sekarang saya akan stop semua rutinitas saya yang tidak memuaskan saya. Saya akan angkat semua rutinitas saya dengan rutinitas yang bermutu. Saya cari ilmunya. Saya akan ikut pemberdayaan diri. Saya akan ikut pelatihan-pelatihan yang membuat saya mengalami kepuasan. Coba. Selama ini kita mengalami kelalaian pasif. Sudah lalai pasif lagi. Mager. Olahraga gak mau. Tapi ingin hidup sehat. Makan teratur gak mau. Tapi ingin hidup sehat. Giliran sakit mengeluh. Sekarang memasuki kesehatan aktif.
Karena kalau aktif itu pasti sehat Bapak Ibu. Sehat. Aktif atuh, cicing wae. Abdi mah kumaha Allah we. Cek Allah teh. Aku tergantung kamu. Kan Allah bilang aku tidak akan mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Kalau kita pasif terus, itu jalan lama. Masuk ke jalan baru. Dulu jalan lama, ekspektasi kita terbatas. Karena kita nggak tahu potensi yang tanpa batas pada diri kita. Coba Bapak Ibu, belajar meniti ke dalam diri. Nanti akan kaget. Ternyata potensi saya tanpa batas. Selama ini ternyata saya salah. Yang membuat semua rezeki saya, kehidupan saya terbatas. Ternyata ekspektasi saya yang terbatas. Karena saya sering mengatakan, itu tidak mungkin bagi saya. Coba jawaban kita selama ini apa? Saya tidak bisa. Itu tidak mungkin. Betul nggak? Selalu itu jawaban yang keluar. Tidak mengatakan, saya pasti bisa. Itu mungkin. Ada orang yang ngajak jalan-jalan sama kita. Bu, jalan-jalan kemana? Eropa. Bulan apa? Ini Maret ya. November. Yes. Masih ada waktu, saya pasti ada uangnya. Itu karena dia melihat potensi yang tanpa batas. Dia sadar bahwa pikiran, perasaan dia punya kekuatan. Kalau dia memberikan cinta pada pikiran dan perasaannya, semesta akan merencanakan. Begitu pikiran dan perasaannya merencanakan, semesta langsung bekerja. Menghadirkan tangan-tangannya untuk mewujudkan yang kita ingin. Jalan-jalan tuh ke Eropa bulan November. Coba, orang-orang yang ekspektasinya terbatas. Terus lihat saldo manehna. Geus puguh tuh nambah-nambah. Betul enggak? Jawabannya apa? Keluhan datangnya. Abdi mah kanggo tuang oge. Betul enggak? Gitu. Semua menghadirkan keterbatasan diri yang dibatasi oleh pikiran kita, yang diinputkan oleh leluhur kita. Kita lupa bahwa semua keterbatasan diri itu adalah program buah huldi yang diinputkan oleh lingkungan kita. Mau terus-menerus Bapak Ibu ada di situ? Sok atuh keluar. Belajar spiritual itu, harusnya kita berubah segalanya. Berubah. Kualitas hidup kita berubah, kesadaran kita berubah, kesehatan tubuh kita berubah. Hidupku semakin indah, jiwaku tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Harusnya gitu hidup. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Bahagia akan menarik kebahagiaan. Hidupku semakin mudah, urusanku semakin indah. Harusnya gitu hidup. Ya. Nah, kalau tidak ada pergeseran kesadaran, tidak ada pergeseran, itu bahaya. Berarti kita belum bisa menjadi ulul albab. Bapak Ibu, pernah nggak dengar? Untuk mencapai sukses harus bekerja keras. Pernah dengar gitu? Itu jalan lama. Jalan lama sudah ditinggalkan sekarang oleh para neuroscience. Itu jalan baheula itu. Sekarang gunakan usaha sesedikit mungkin. Tapi hasilnya luar biasa. Bisa. Maaf. Teman-teman yang bekerja sebagai kuli bangunan, kerja keras enggak? Kerja keras. Hasilnya
pas. Betul nggak? Iya. Mohon maaf, teman-teman yang kerja jadi PNS, kerja cerdas nggak? Kerja cerdas, hasilnya pas. Betul nggak? Nah, kita ingin hasilnya tanpa batas. Kerjanya cuma satu, kerja ikhlas. Nah, gimana kerja ikhlas? Temukan dari sejak kecil apa yang membuat saya senang. Kalian itu tidak suka kerja di pabrik itu karena tidak sesuai dengan minat dan bakatmu. Kemudian tetap kerja di situ, nggak akan berkembang. Ketika kita bekerja di tempat yang kita tidak suka, tidak akan berkembang. Dan di situ tidak ada ikhlas, nggak ada. Walaupun kalian bilang, pokoknya saya ikhlas. Ikhlas yang diucapkan itu nggak ikhlas. Makanya Quran surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba, namanya surah Al-Ikhlas. Kan gak ada ikhlasnya. Ikhlas itu tidak ada rasa, tidak ada kata-kata. Merasa ikhlas saja itu tidak ikhlas. Apalagi ketika kamu bilang saya ikhlas. Saya kasih tahu, kalau ingin berkelimpahan, temukan saya jenius di bidang apa. Dan lakukan yang kamu jenius di bidang itu. Itu namanya personal genius zone. Makanya ketika seseorang tidak menemukan saya jenius di mana, dia lebih banyak menjadi orang lain dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Terseok-seok menjadi ikut apa kata orang tentang dirinya. Apa yang terjadi? Gak pernah jadi dirinya sendiri. Jadinya berusaha keras untuk mencapai hasil karena ngikutin kebanyakan orang. Makanya kalau ingin diberkahi, gunakan yang namanya ikigai. 1, temukan apa yang saya suka dalam hidup saya. 2, tanyakan apakah yang saya suka dibutuhkan orang apa tidak. 3, yang saya suka dan dibutuhkan orang, apakah memungkinkan menjadi sumber penghasilan saya? Yang keempat, saya tekuni yang saya suka. Saya cuma satu-satunya yang ahli di bidang ini. Uang akan mencari kita, tidak mencari uang. Mencari uang atau dicari uang? Jujur, kalian mencari uang atau dicari uang? Kalian gak punya. Yang disukai belum ketemu. Tapi pengen uang. Jadi apa? Mencari uang. Hayo, nuturkeun duit. Init kan dia duitnya geus init. Betul gak? Tuh. Jadi uang itu seperti bayangan. Nih, bayangan tuh gini. Kalau saya bergerak dengan kecepatan badan saya, kira-kira bayangan saya bergerak gak? Bergerak. Saya bergerak cepat, bayangan saya bergerak cepat gak? Bergerak cepat. Makanya uang itu bayangan. Kalau kita terus bergerak mengejar bayangan, tidak akan bisa ketangkap itu bayangan. Harusnya saya berbalik arah. Biarkan bayangan mengejar saya. Gimana caranya? Kalau saya meninggalkan cahaya, maka saya akan mengejar bayangan. Tapi kalau saya mendekati cahaya, saya akan dikejar oleh bayangan. Jadi gimana caranya? Kejar cahaya. Harus percaya kepada Allah. Kalau Allah melahirkan saya ke dunia, pasti Allah memberikan bekal untuk saya. Saya salah tempat selama ini. Bukan saya bodoh, saya salah tempat. Kenapa? Karena kita ini jadi orang lain. Dulu coba sekolah, pengen orang tua atau pengen saya? Pengen orang tua, tuh udah jadi orang tua. Dulu kerja di tempat itu, pengen kamu atau pengen orang tua? Pengen orang tua. Berarti di tempat itu kamu tidak akan dapat berkah. Bekerja keras, pas. Bekerja cerdas, pas. Banyak teman saya. Udah sekolah S3, udah profesor, pas juga. Nah, lebih dikit lah dari yang kerja keras.
Tapi kalau yang sudah menemukan potensi dirinya, bahwa saya itu punya potensi yang tanpa batas. Cuma selama ini ekspektasi saya yang terbatas. Percaya sama saya, kita memasuki jalan baru. Yuk, sekarang kita rinci lagi. Mempertahankan yang dimiliki, jalan lama. Buang. Mulai berbagi. Siap? Siap? Berbagi apa? Berbagi apa? Masa tidak bisa berbagi? Berbagi pengetahuan, masa tidak bisa? Berbagi pengalaman, masa tidak bisa? Berbagi itu dimensinya sangat luas, tidak selalu uang. Tergantung tipe otak kita. Makanya saya sampaikan di kesempatan yang lalu, ada tipe otaknya action, ada tipe otaknya logic, ada tipe otaknya master, ada tipe otaknya kreatif, ada tipe otaknya emosi. Itu pintu suksesnya lain-lain. Nah, sementara selama ini kita ngikutin yang orang tua mau. Bahkan orang tua tidak pernah tahu saya tipe otaknya apa dan saya harus diperlakukan apa. Kerja saya yang paling cocok apa. Tidak pernah ada profiling. Akibatnya apa? Kita jadi salah tempat. Coba lihat, kalau ikan salah tempat bukan di air tapi di darat. Kelihatan nggak idiot ikan? Betul nggak? Gugurubugan tepugu. Gugurubugan tuh bahasa Garut ya. Bahasa Indonesianya apa coba gugurubugan? Hah? Menggelepar ya. Saya nggak bisa lepas tuh dari bahasa Garutnya ya. Tapi begitu dimasukkan ke air, udah tenang lagi. Karena memang dia habitatnya di air. Jadi kita ini selama ini tidak menemukan habitat saya apa. Makanya di situ tidak ada keikhlasan. Sama seperti kita sholat. Sepanjang kita belum merasakan nikmatnya sholat, kita juga tidak akan ikhlas. Pasti pengen cepat-cepat. Betul nggak? Pasti kalau imam panjang-panjang, apalagi taraweh, betul nggak? Marah-marah kan? Kalian pulang ke rumah kan? Diomongin tadi imamnya. Kalau imamnya semua kulhu dipuji, betul nggak? Iya. Kalau Al-Baqarah pasti besoknya nggak mau ke situ lagi. Betul nggak? Oke, lihat sekarang. Lihat. Bapak Ibu, mari kita akui sekarang. Selama ini kita mempertahankan yang dimiliki? Yes. Selama ini kita memaksakan cinta? Yes. Selama ini kita bertahan pada hambatan dan sering mengatakan seharusnya tidak begitu? Yes. Selama ini melakukan apapun hanya terjebak rutinitas? Yes. Selama ini kita lalai, pasif? Yes. Selama ini pikiran kita selalu menghadirkan ekspektasi yang terbatas? Yes. Dan selama ini kita memiliki keyakinan seolah-olah untuk meraih hasil harus bekerja keras. Itu semua jalan lama. Sekarang saya tawarkan jalan baru. Mulai sekarang, saat ini juga, mencoba Bapak Ibu berbagi. Luar biasa. Daripada memaksakan cinta, sekarang mencoba mengungkapkan cinta. Apa artinya? Mulai peduli. Kepedulian kepada orang lain, sekecil apapun kepedulian itu akan menimbulkan satu kesan yang sangat dalam pada kita. Mulai sekarang, apapun yang dilakukan berorientasi pada kepuasan batin. Mulai sekarang, aktif ya, biar sehat. Jangan malas. Apa yang bisa dilakukan saat ini, lakukan saja. Yang kelihatan oleh kita belum berarti saat ini, percaya, suatu saat pasti berarti. Saya gemar menulis. Pokoknya apapun, kalau saya di kamar, duduk di kursi, di meja kerja saya nulis apapun. Saat itu saya tidak mengerti yang saya tulis akan berarti bagi orang banyak. Tetapi tulisan saya dikumpulkan aja. Jadi buku. Makanya lahirlah karya-karya saya di depan itu. Ada buku 30 titian kesadaran.
Itu bukan satu malam saya nulis. Dan saya juga tidak mengajar menulis. Pokoknya saya kalau ada waktu, ya saya nulis. Ketika intuisi saya jalan, saya tulis. Dan ternyata ada yang bersedia untuk menerbitkan bukunya. Tempo hari saya menulis Hidup Menakjubkan. Setebal itu. Mungkin Bapak Ibu mengira saya sengaja menulis. Tidak. Saya nulis aja. Apa yang bisa saya tulis, saya ketik aja. Teman saya ini aja. Kalau nggak di sini, ya di sini. Kan kita juga bisa nulis di sini. Di sini ada buku ya, di sana. Di sini ada buku. Dan memorinya sangat luar biasa. Untuk menampung tulisan kita. Makanya dimanapun saya tidak pernah menunggu. Saya mau naik pesawat. 2 jam sebelum sudah ada di ruang tunggu. Saya nulis. Apapun saya tulis. Dan ternyata tulisan awalnya menjadi artikel, dibaca orang di Facebook, awalnya cuma begitu. Tapi lama-kelamaan dikumpulkan, jadi buku. Berkah kan? Iya. Kesehatan aktif. Oke? Nah, dulu kita mengira bahwa potensi kita itu terbatas. Sehingga kita punya ekspektasi yang terbatas buat diri kita. Dan kita tidak melayakan diri kita. Hari ini, saya kasih ilmunya. Bapak Ibu memiliki potensi yang tanpa batas. Kenapa? Ada Allah yang maha segalanya bersama dengan kita. Sadar itu? Potensi saya ternyata sekarang tahu tanpa batas. Dulu kalau lihat rumah bagus punya orang. Dulu karena ekspektasinya terbatas. Abdi mah. Jalmi teu gaduh. Ku liwat we wungkul. Betul nggak? Kenapa sih tidak pengen gitu? Kalau orang bisa, saya juga bisa. Orang waktunya 24 jam, saya juga 24 jam. Orang jarinya 10, saya juga 10. Kakinya 2, saya juga 2. Hidungnya 2, lubangnya. Orang juga 2, matanya 2. Sama orang dengan saya, gak ada bedanya. Saya pasti bisa. Gitu gak? Buka batasan ini. Semua yang membatasi kita selama ini adalah diri kita sendiri. Dan percaya, temukanlah bakat yang Allah titipkan pada kita. Jika perlu profiling, Bapak Ibu ini tipe otaknya apa? Kalau golongan darah gampang. Karena kepribadian kita sebenarnya bisa dibaca. Sebenarnya pekerjaan apa yang paling tepat buat saya? Gampang taunya. Jangan-jangan saya selama ini idiot di mata orang karena saya salah tempat. Makanya coba di pewayangan tuh ada Bima. Bima? Sukses gak Bima? Bima tuh sukses mencapai tujuan hidupnya. Dia bisa menemukan air suci Kamandalu. Dia bertemu Dewa Ruci. Hanya ketaatan kepada gurunya dengan menggunakan badannya yang besar. Memang dia jenius di badannya. Anaknya besar, tinggi besar, jadi pemain bola, pemain voli, gak bisa matematika. Jangan dianggap bodoh. Dia jeniusnya di tubuhnya. Betul gak? Karena memang tipe otaknya Bima ya action. Besar badannya. Ada lagi yang namanya Arjuna. Kalau Arjuna, dilambangkan dengan kecerdasan intelektualnya. Tipe otaknya apa? Itu adalah logik. Dia memang harus menempuh jalur kesuksesan tidak dengan badan yang kuat. Dia harus menempuh jalur kesuksesan lewat otaknya yang cerdas. Dia sekolah yang tinggi, banyak ilmu. Itu jalur suksesnya Arjuna. Yudhistira, jalur suksesnya beda. Dia tipe master. Makanya dia mencapai gunung Himalaya paling awal. Gunung itu lambang dari kesadaran. Memang dia dipersiapkan semesta untuk jadi guru spiritual. Berkahnya dia lewat jalur spiritual. Makanya dia menjadi kaya amal. Jalur suksesnya adalah itu. Sama, Nakula itu tipe otaknya adalah kreatif. Sadewa tipe otaknya emosi. Jalur suksesnya beda dengan kakak-kakaknya. Maka disebut Pandawa 5. Siapa Pandawa 5 itu Bapak Ibu? Siapa? Kita. Oh ternyata di saya tuh ada Bima, ada Arjuna, ada Yudhistira, ada Nakula, ada Sadewa. Cuman selama ini saya salah asuh. Harus direparenting.
Karena saya salah tempat. Saya selama ini tidak menemukan diri saya. Saya lebih banyak menjadi orang lain. Maka saya ada di jalan lama. Dan jalan lama ini tidak melayani saya. Dan saya harus memasuki jalan baru saya. Bapak Ibu. Ini ilmu udah saya bagikan gratis. Saya bagikan kesuksesan ini pada Bapak Ibu semuanya. Jika perlu, anak-anak yang masih remaja, suruh dengarkan kajian saya. Karena kajian saya bukan ceramah agama biasa. Ini hipnosis. Mengubah orang tetapi tidak merasa diubah. Yang saya ubah adalah kesadaran. Maka di sini saya tidak menawarkan pahala. Saya juga tidak menakut-nakuti pakai neraka. Saya juga tidak menjanjikan surga. Dulu orang tua kita, sebelum ada agama. Ingat ya Bapak Ibu, sebelum ada agama. Agama itu umurnya baru 3.000 tahun paling lama. Islam agamanya baru 1446 tahun. Orang tua kita itu sudah hidup di bumi ini lebih dari miliaran tahun Bapak Ibu. Umur bumi kita ini sekarang 6 miliar tahun. Matahari 12 miliar tahun. Berarti di bumi ini sudah ada kehidupan nggak dulu sebelum ada agama? Apakah leluhur-leluhur kita sebelum ada agama bahagia atau menderita Bapak Ibu? Mungkin saja bahagia. Betul nggak? Itu. Nah kita sekarang sudah ada agama, ada panduannya, harusnya lebih bahagia lagi. Betul nggak? Sudah ada kitabnya, sudah ada pedomannya. Makanya saya sering bilang, agama itu adalah jalan hidup. Al-Quran, Injil, Taurat, Jabur, dan semua kitab-kitab suci yang lain. Itu adalah pedoman hidup. Nah supaya kita jalannya benar, pedomannya dibaca dengan benar, maka kita harus ketemu penuntun hidup. Siapa itu? Dulu para nabi, para rasul. Sekarang ada para pewarisnya. Yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Dan ilmu yang diwariskan para nabi, para rasul cuma 3. 1, ilmu tentang cara membuka diri supaya kita kenal jati diri. 2, ilmu tentang membebaskan kita dari semua penyakit kulit, penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma kulitnya aja. 3, ilmu yang diajarkan para nabi dan para rasul adalah ilmu kesadaran. Supaya kita bangkit dari kematian ketidaksadaran kita. Menuju kepada kesadaran baru. Hanya 3 yang diajarkan para nabi, para rasul. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan baca sendiri. Jadi, kesimpulannya, Bapak Ibu, sudah bisa menangkap esensi dari kajian kita hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah, mari kita kembali ke awal. Jadi judul kita apa? Keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Berani? Berani. Ya. Tadi kalau saya tes, ini semua yang hadir di sini, ya, sudah mulai ingin mengembangkan diri. Sadar bahwa hidup di jalan lama tidak melayani. Ingin memasuki jalan baru yang lebih berkualitas dan berkelimpahan. Setuju? Oke. Modalnya cuma 1. Keberanian. Nilai skala kesadarannya adalah 200. Mungkin kita hari ini masih marah, tapi bisa mengatasi. Mungkin hari ini kita masih arogan, tapi bisa mengatasi. Mungkin hari ini kita masih belum keluar dari segala penderitaan. Tapi hari ini kita tidak menganggap diri kita sebagai korban. Karena apa? Semua adalah salah saya. Ini semua yang datang dalam kehidupan saya adalah undangan saya. Maka yang harus memperbaikinya bukan orang lain, tetapi saya. Saya sudah berikan 7 jalan barunya. Silakan boleh dipraktekkan. Insya Allah. Kalau Bapak Ibu mempraktekkan ini dengan sungguh-sungguh, saya jamin kita akan mengalami pergeseran kesadaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.